Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Parkir sembarangan dan menutup akses jalan. Anggota DPRD Karawang terlibat cekcok dengan warga. Seorang ayah di Garut tega mencabuli anak tirinya berulang kali hingga hamil 9 bulan. Pengusaha muda asal Sumatera Selatan berinovasi kembangkan usaha baju custom dan dapat cuan ratusan kali lipat. Harga daging ayam di pasaran terus merangkak naik dan tidak bisa dipungkiri hal ini berdampak pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Kenaikan harga diduga akibat banyaknya permintaan dari dapur MBG. Harga sembako di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan, salah satunya harga daging ayam. Di kota Tasikmalaya, daging ayam yang biasanya dijual Rp34.000 per kilogram, kini terus merangkak naik dan tembus di angka Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tentu berdampak pada omset para pedagang. Mereka mengaku penjualan ayam mengalami penurunan yang signifikan. Dari biasanya mereka bisa menjual hingga 100 ekor daging ayam, kini mereka hanya mampu menjual 20 ekor daging ayam perharinya. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi akibat permintaan dari dapur MBK yang terus meningkat. Sayangnya, permintaan daging ayam langsung dilakukan di tingkat produsen, sehingga para pedagang eceran di pasar tidak mendapat keuntungan. Ya, kenaikannya seperti itu, tinggi banget. Tinggi ya? Ini kenaikannya kenapa, Bu? Mungkin dampak dari adanya makan gratis, kan yang pada itu punya jatah sekarang makan gratis. Pada belinya kan ke pabrik, Ke ternak. ya, nggak ke pabrik-pabrik, bukan Iya. ke peternak. Oh, ke pabrik. Kalau ke pabrik kan otomatis kan dia teh banyak banget ya, jadi Iya. harganya teh berapa juga di Beli. ya, berapa harganya mahal juga ditebak. Soalnya kan waktu pengolahannya bentar ya. Iya. Jadi dampaknya terasa banget. Pedagang berharap pemerintah bisa turun tangan memberikan solusi bagi para pedagang kecil agar mereka tidak merugi. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Di tengah lesunya usaha Garmenta membuat pengusaha muda asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, patah arang. Terus berinovasi mengembangkan usaha baju customnya, pemuda ini menggandeng orang sekitar hingga karyawannya sendiri. Meski perang harga terjadi, ia tetap bertahan pada kualitas dan memperluas pemasaran produk kaos dan jaket. Inilah Berani Berubah edisi Hari Sumpah Pemuda. Usaha garmen Gen Z cuan 100 kali lipat. Berawal dari keresahan, kemudian kita bertemu dengan peluang dan momentum teknologi yang tepat lah. Kita ngelihat kaos itu yang unik dan long term itu apa? Pertama kita melihat ada wash t-shirt lah. Waktu itu masuk tren-tren Korea. Jadi style Korea itu kan oversize. Nah coba kita mix antara oversize dan wash. Nah dan lahirlah wash t-shirt ini yang oversize gitu. Saya berpikir kayaknya banyak juga nih orang yang pengen berekspresi lewat kaosnya gitu kan. Nah kemudian ide itu saya ajukan ke atasan. Kemudian saya dapat support dari uang 3 juta itu, saya coba produksi kaosnya. Kemudian saya buat marketplace-nya, saya foto produk, bahkan saya sendiri yang jadi model awalnya gitu, saking terbatasnya itu budget. Kemudian saya share ke teman-teman dan ternyata sambutannya bagus. Dalam waktu setahun itu growth-nya luar biasa untuk hitungan bisnis ya.
stok awal 80 piece, mungkin sekarang kita punya stok 10.000 piece. Yang paling booming itu kaos kata-kata sama acara ulang tahun anak biasanya, kemudian sama baju couple. Range harganya itu mulai dari 45.000 untuk kaos anak sampai ya paling mahal itu jaket itu di 200 ribuan. Karena kan background kerja saya dulu tuh sebagai chef ya di ini, jadi awal-awal tuh susah banget. Nah, cuman untuk sekarang kita tuh harus teliti waktu packing, karena takutnya salah resi atau gimana. Bener-bener harus teliti. Senangnya tuh di sini tuh fleksibel ya, karena tiap karyawannya tuh dibolehin untuk buka toko sendiri. Nah, kebetulan saya juga buka toko sendiri tuh, jadi sedikit membantu lah secara kita bisa berkembang ya untuk bisa ekspor lebih lagi di sini tuh di situ sih. Jadi dengan kita punya motivasi bonus penjualan, kadang mereka nggak perhitungan terhadap jam kerja. Nah kebetulan juga karena mereka Gen Z, saya juga izinkan mereka untuk punya tokonya sendiri. Dan mereka juga dapat penghasilan dari bekerja di sini. Kemudian kalau reseller, kita punya ada reseller di Taiwan, di Malaysia, yang nanti kita bakal kirim di satu alamat. Nanti semua yang dia pesan itu bakal dikolektif dan dikirim ke luar negeri gitu. Di sini kualitasnya bagus, mesinnya sudah bagus, dan bahan bajunya sudah mempunyai kualitas yang bagus juga. Dan harganya bisa terbilang cukup murah lah ya. Pengalaman saya selama jadi dropshipper, masih mempunyai waktu yang fleksibel untuk kerja di tempat lain. Gitu. Dan juga mempunyai potensi untuk menghasilkan income yang besar juga, tergantung di diri kita juga sih. Kita tuh bisa menjual sekitar 2.000 produk dalam 2 bulan mungkin. Kemudian di 2025 ini kita mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, kita dihadapin dengan dua posisi, mau ikut perang harga atau bertahan di kualitas. Nah, kita ada di posisi kedua itu, kita mempertahankan kualitas kita. Bahkan ketika ada orang jual 4 piece 100 atau 5 piece 100 yang kita nggak tahu ini produksinya gimana ya mereka bisa kayak gitu, kita masih menjual satu piece itu di atas 100.000. Saya punya kesimpulan bahwa bisnis itu adalah seni mengelola uang. Jadi yang nggak tahu mengelola uang nggak akan pernah berhasil dalam bisnisnya. Kegagalan adalah cara Tuhan mempersiapkan kita. Kita hanya butuh membaca sinyal-sinyal dari Tuhan serta berani berubah.